Baik, saya akan menjelaskan tugas matematika yang ini turunan parsial percampuran. Z sama dengan 5x pangkat 3 tambah 3x kuadrat Y kurang 4y pangkat 3. Tentukan turunan parsial pertama terhadap x dan y. Tentukan parsial kedua terhadap x dan y. Tentukan turunan campuran del kuadrat Z per del x del y dan del kuadrat Z per del y per del x per del y del x. Jelaskan pada video mengapa hasil turunan campuran sama. Langkah 1. Turunan parsial pertama terhadap x. Untuk mencari turunan parsial pertama terhadap x, kita perlakukan y sebagai konstanta. Fungsi yang dapat diberikan yaitu z sama dengan 5x pangkat 3 tambah 3x pangkat 2y kurang 4y pangkat 3. Del z per del x sama dengan del per del x kali 5x pangkat 3 tambah del per del x kali 3x pangkat 2y kurang del per del x 4 kali 4y pangkat 3. Yang pertama, del per del x kali 5x pangkat 3 sama dengan 5 kali 3x pangkat 3 kurang 1 sama dengan 15x pangkat 2. Yang kedua, del per del x kali 5x pangkat 3 sama dengan 3y kali del per del x kali x sama dengan x kuadrat sama dengan 3y kali 2x sama dengan 6xy. Yang ketiga, del per del x kali 4y pangkat 3 sama dengan 0 karena 4y pangkat 3 dianggap konstanta terhadap x, maka turunan parsial pertama terhadap x adalah del z per del x sama dengan 15x2 tambah 6xy. Untuk mencari turunan parsial pertama terhadap y, kita perlakukan x sebagai konstanta. Nah, fungsi yang dapat diberikan yaitu del z per del y sama dengan del per del y kali 5x pangkat 3 sama dengan del per del y kali 3x kuadrat y kurang del per del y kali 4y pangkat 3. Yang pertama itu del z per del y kali 5x pangkat 3 sama dengan 0 karena 5x pangkat 3 dianggap konstanta terhadap y. Yang kedua, del per del y kali 3x pangkat 2y sama dengan 3x kuadrat kali del per del y kali y sama dengan 3x kuadrat kali 1 sama dengan 3x kuadrat. Del z yang ketiga, del z per del y sama dengan 3x kuadrat kurang 12y kuadrat. Caranya ini semua sama jika yang tadi yang pertama. Ini kedua itu. Maka turunan parsial pertama terhadap y adalah del z per del y sama dengan 3x kuadrat kurang 12y kuadrat. Untuk mencari langkah ketiga turunan parsial kedua terhadap x, kita turunkan del z per del x sama dengan 5x kuadrat tambah 6xy terhadap x. Del z per del x sama dengan del per del y kali 15x kuadrat tambah 6xy. Yang pertama, del per del x kali 15x kuadrat sama dengan 30x. Yang kedua, del per del z kali 6xy sama dengan 6y karena 6y adalah konstanta terhadap x. Maka turunan parsial kedua terhadap x adalah del kuadrat z per del x kuadrat sama dengan 30x tambah 6y. Langkah 4. Turunan parsial kedua terhadap y. Kita turunkan del z per del y sama dengan 3x kuadrat kurang 12y kuadrat terhadap y. Del kuadrat z per del y kuadrat sama dengan del per del y kali 3x kuadrat kurang 12y kuadrat. 1 del per del y kali 3x kuadrat sama dengan 0. 2 del per del z kali min 12y kuadrat sama dengan min 24y. Maka turunan parsial kedua terhadap y adalah del kuadrat z per del y kuadrat sama dengan min 24y. Campuran del kuadrat z per del x del y. Kita mulai dari del z per del y sama dengan 3x kuadrat kurang 12y kuadrat. Sekarang kita turunkan hasilnya terhadap x. Del kuadrat z per del x del y sama dengan del per del x kali del z per del y sama dengan 3x kuadrat kurang 12y kuadrat. Yang pertama, del per del x kali 3x kuadrat sama dengan 6x. Del per del x kali min 12y kuadrat sama dengan 0 karena min 12y kuadrat adalah konstanta terhadap x. Maka turunan campuran del kuadrat z per del x del y adalah 6x. Campuran del kuadrat z per del y del x. Kita mulai dari del z per del x sama dengan 15x kuadrat tambah 6xy. Sekarang kita turunkan hasilnya terhadap y. Del kuadrat z per del y del x sama dengan del per del y kali del z per del x sama dengan 15x kuadrat tambah 6xy. Yang pertama, del per del y kali 15x kuadrat sama dengan 0 karena 15x kuadrat adalah konstanta terhadap y. Yang kedua, del per del y kali 6xy sama dengan 6x karena 6x adalah konstanta terhadap y. Maka turunan campuran del kuadrat z per del x del y adalah 6x.
Turunan campurannya bisa sama kalau fungsi tersebut halus, artinya turunan keduanya kontinu. Kalau satu fungsi smooth, maka urutan mengerjakan keturunannya tidak mempengaruhi hasil. Jadi mau turunkan terhadap x dulu baru y, atau y dulu baru x, hasilnya akan tetap sama. Ini dikenal sebagai teorema Schwarz atau Young. Begitu juga turunan, kalau fungsi tidak rusak, hasilnya akan tetap sama terus. Kita lanjut pada soal yang kedua, yaitu pendekatan linear. Q sama dengan 2x kuadrat YZ. Misalkan jika terjadi kesalahan pengukuran hingga kurang lebih 2%, pada setiap variabel x, y, z, tentukan persentase kesalahan maksimum yang mungkin terjadi pada hasil perhitungan Q. Jelaskan pada video mengapa nilai kesalahan maksimum terjadi ketika semua kesalahan memiliki arah yang sama, atau semua positif atau semua negatif. Jelaskan makna hasil akhir secara konseptual. Langkah pertama, kita harus menghitung turunan parsial. Fungsi yang diberikan Q sama dengan 2x kuadrat YZ. Ini hitung turunan parsial terhadap setiap variabel terhadap x. Del Q per del x sama dengan 4xyz. Terhadap y, del Q per del y sama dengan 2x kuadrat z. Terhadap z, del Q per del z sama dengan 2x kuadrat y. Langkah kedua, menentukan diferensial total. Diferensial total Q diberikan oleh dq sama dengan del Q per del x kali del x tambah del Q per del y kali del y tambah del Q per del z kali del z. Substitusikan turunan parsial yang dihitung. dq sama dengan 4xyz kali dx tambah 2x kuadrat z kali dy tambah 2x kuadrat y kali dz. Langkah ketiga, menghitung kesalahan relatif, yakni bagi persamaan diferensial total dengan Q sama dengan 2x kuadrat yz. dq per Q sama dengan 4xyz kali dx per 2x kuadrat yz tambah 2x kuadrat z kali dy per 2x kuadrat yz tambah 2x kuadrat y tambah kali dz per 2x kuadrat yz. Sederhanakan dq per Q sama dengan 2 kali dx per x tambah dy per y tambah dz per z. Ganti notasi diferensial dengan notasi kesalahan relatif. Delta Q per Q sama dengan 2 kali delta x kali x tambah delta y kali y per y. Delta x per x tambah delta y per y tambah delta z per z. Langkah keempat, menghitung persentase kesalahan maksimum. Diketahui kesalahan setiap variabel adalah kurang lebih 2%, yakni delta x per x sama dengan 0,02, delta y per y sama dengan 0,02, delta z per z sama dengan 0,02. Kesalahan maksimum bisa terjadi ketika semua kesalahan memiliki arah yang sama, atau semua positif atau semua negatif. Delta Q per Q sama dengan 2 kali delta x kali x, delta x per x tambah delta y per y tambah delta z per z. Substitusikan nilai persentase kesalahan. Delta Q per Q sama dengan 2 kali 0,02 tambah 0,02 tambah 0,02 sama dengan 0,08. Ubah dalam bentuk persentase. Persentase kesalahan maksimum sama dengan 0,08 kali 100% sama dengan 8%. Kesimpulannya, kesalahan maksimum terjadi ketika semua kesalahan mengarah ke satu arah, misalnya semuanya positif atau semuanya negatif. Penjelasan konsepnya, total kesalahan adalah penyeimbang dari semua pengaruh perubahan tiap variabel. Kalau semua positif, semuanya menambah kesalahan. Kalau semua kesalahan negatif, semuanya mengurangi ke arah yang sama, alias tetap menjadi besar kesalahan. Jadi efeknya menempel atau akumulatif. Inilah yang membuatnya kesalahan maksimal jadi kesalahan maksimal. Nilai yang kamu dapat di akhir adalah perkiraan terburuk dari seberapa jauh besar perhitunganmu bisa meleset. Ini digunakan untuk menghitung seberapa sensitif suatu fungsi terhadap perubahan kecil pada input, dan untuk memastikan seberapa besar error yang masih bisa diterima. Sekian, terima kasih.